Pada suatu waktu, ada seorang wanita yang membuat 5 pai. Ketika pai-pai itu keluar dari oven, kulitnya terlalu keras untuk dimakan. Lalu dia berkata kepada putrinya, "Putriku," katanya, "letakkan pai-pai itu di rak, biarkan di sana sebentar, dan mereka akan kembali lagi." Maksudnya, kulit pai itu akan menjadi lembut. Namun, si gadis berpikir dalam hati, kalau mereka akan kembali lagi, aku akan memakannya sekarang. Lalu dia pun memakan semuanya sampai habis. Ketika waktu makan malam tiba, sang ibu berkata, "Pergilah dan ambil salah satu dari pai itu. Aku yakin mereka sudah kembali sekarang." Si gadis pergi dan melihat, tetapi yang ada hanyalah piring-piring kosong. Dia kembali dan berkata, "Tidak, mereka belum kembali." "Tidak ada satupun?" tanya sang ibu. "Tidak ada satupun," jawabnya. "Baiklah, kembali atau tidak kembali," kata wanita itu, "aku akan makan satu untuk makan malam. Tapi kamu tidak bisa jika mereka belum kembali," kata gadis itu. "Tapi aku bisa," jawabnya. "Pergi dan bawakan yang terbaik dari mereka." "Terbaik atau terburuk," kata si gadis, "aku sudah memakan semuanya, dan kamu tidak bisa mendapatkan satu pun sampai mereka kembali lagi." Wanita itu sangat marah. Lalu dia mengambil alat pemintalnya dan mulai memintal di dekat pintu sambil menyanyikan, "Putriku telah makan 5 pai hari ini, putriku telah makan 5 pai hari ini." Raja sedang berjalan di jalan dan mendengar nyanyian itu, tetapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi, dia berhenti dan bertanya, "Apa yang kamu nyanyikan, wanita baik?" Wanita itu malu untuk memberitahu apa yang telah dilakukan putrinya. Jadi, dia menyanyikan hal lain. "Putriku telah memintal 5 gulungan benang hari ini. Putriku telah memintal 5 gulungan benang hari ini." "Astaga," kata raja, "aku belum pernah mendengar ada yang bisa melakukan itu." Kemudian dia berkata, "Dengar, aku sedang mencari istri, dan aku akan menikahi putrimu. Tapi dengar ini," katanya, "selama 11 bulan dalam setahun dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan untuk makan, semua gaun yang dia suka, dan semua teman yang dia inginkan. Tetapi di bulan terakhir tahun itu, dia harus meminta 5 gulungan benang setiap hari. Jika dia tidak bisa, aku akan membunuhnya." "Baik," kata wanita itu, karena dia pikir itu adalah pernikahan yang hebat. Dan untuk 5 gulungan benang, ketika waktunya tiba, pasti ada banyak cara untuk mengatasinya. Dan kemungkinan besar raja akan lupa semuanya. Jadi, mereka menikah. Selama 11 bulan, gadis itu mendapatkan semua yang dia suka untuk makan, semua gaun yang dia mau, dan semua teman yang dia inginkan. Tetapi, ketika waktunya hampir tiba, dia mulai khawatir tentang gulungan benang itu dan bertanya-tanya apakah raja masih mengingatnya. Namun, raja tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Jadi dia berpikir raja telah melupakannya. Namun, pada hari terakhir bulan ke-11, raja membawanya ke sebuah ruangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dalamnya hanya ada sebuah roda pemintal dan sebuah bangku. Raja berkata, "Sekarang, istriku, besok kamu akan dikurung di sini dengan makanan dan seikat benang rami. Jika kamu belum memintal 5 gulungan pada malam hari, kepalamu akan dipenggal." Lalu dia pergi. Gadis itu sangat ketakutan, karena dia sama sekali tidak tahu cara memintal. Dia duduk di bangku di dapur dan menangis. Namun, tiba-tiba, dia mendengar ketukan pelan di pintu. Dia membuka pintu, dan di sana ada makhluk kecil berwarna hitam dengan ekor panjang. Makhluk itu memandangnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" "Itu bukan urusanmu," jawab gadis itu. "Siapa tahu?" kata makhluk itu sambil memutar-mutarkan ekornya. Akhirnya, gadis itu menceritakan semuanya. Makhluk itu berkata, "Aku akan datang ke jendelamu setiap pagi untuk mengambil benang rami dan mengembalikannya dalam bentuk gulungan benang pada malam hari." "Apa bayarannya?" tanya gadis itu. "Aku akan memberimu 3 tebakan setiap malam untuk menebak namaku. Jika kamu belum menebaknya dalam sebulan, kamu akan menjadi milikku," jawab makhluk itu. Gadis itu berpikir dia
pasti bisa menebaknya sebelum sebulan berlalu. Jadi dia setuju. Keesokan harinya, suaminya membawanya ke ruangan itu. Di sana ada benang rami dan makanan untuk hari itu. Raja berkata, "Nah, ini benang raminya. Jika ini belum selesai dipintal malam ini, kepalamu akan dipenggal." Lalu dia pergi keluar dan mengunci pintu. Raja baru saja pergi ketika terdengar ketukan di jendela. Gadis itu membuka jendela, dan di sana, duduk di ambang jendela adalah makhluk kecil itu. "Mana benang raminya?" tanya makhluk itu. "Ini dia," jawab gadis itu sambil memberikannya. Ketika malam tiba, terdengar ketukan lagi di jendela. Gadis itu membuka jendela, dan makhluk kecil itu kembali dengan membawa 5 gulungan benang di lengannya. "Ini dia," kata makhluk itu sambil memberikannya. "Baik, apa namaku?" tanyanya. "Apakah namamu Bill?" tebak gadis itu. "Tidak." "Bukan," jawab makhluk itu sambil memutar-mutarkan ekornya. "Apakah namamu Ned?" tebaknya lagi. "Tidak, bukan," katanya lagi sambil memutar ekornya lebih cepat. "Apakah namamu Mark?" tanyanya sekali lagi. "Tidak, bukan," jawab makhluk itu sambil memutar ekornya semakin cepat. Lalu ia pergi. Ketika suaminya datang malam itu, dia melihat 5 gulungan benang itu. "Sepertinya aku tidak perlu membunuhmu malam ini, istriku," katanya. "Besok pagi, kamu akan mendapatkan makanan dan benang rami lagi." Lalu ia pergi. Hari demi hari berlalu. Setiap pagi, gadis itu memberikan benang raminya kepada makhluk kecil itu. Dan setiap malam makhluk itu kembali dengan 5 gulungan benang yang sudah dipintal. Setiap malam, gadis itu mencoba menebak namanya, tetapi selalu salah. Ketika bulan hampir habis, makhluk kecil itu mulai terlihat semakin seram dan ekornya berputar lebih cepat setiap kali dia memberikan tebakan yang salah. Pada malam kedua terakhir, makhluk kecil itu datang membawa 5 gulungan benang seperti biasa. Ketika gadis itu mencoba menebak lagi, makhluk itu berkata, "Apa? Belum bisa menebak namaku juga? Besok malam, itu adalah kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi milikku." Lalu, ia pergi dengan tertawa licik. Gadis itu sangat ketakutan. Namun, malam itu, ketika raja datang untuk makan malam, dia berkata, "Istriku, aku punya cerita lucu untukmu. Hari ini, saat aku berburu di hutan, aku menemukan tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya lubang kapur tua. Dari dalamnya, aku mendengar suara seperti dengungan. Jadi aku turun dari kudaku dan mengintip ke dalam. Dan di sana, aku melihat makhluk kecil paling aneh yang pernah kulihat. Dia sedang memintal dengan roda pemintal kecilnya, dan ekornya berputar sangat cepat. Dan sambil memintal, dia menyanyikan lagu ini. "Nimi nimi not, namaku adalah Tom Tit-Tot." Ketika gadis itu mendengar ini, dia hampir melompat karena gembira. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Keesokan malamnya, makhluk kecil itu datang lagi ke jendela sambil tertawa jahat. "Nah, apa namaku?" tanyanya dengan penuh percaya diri. "Apakah namamu Solomon?" jawab gadis itu dengan berpura-pura takut. "Tidak, bukan," jawab makhluk itu sambil masuk lebih jauh ke dalam ruangan. "Apakah namamu Zebedee?" tanyanya lagi. "Tidak, bukan," kata makhluk itu sambil memutar ekornya lebih cepat. "Ambil waktu, wanita," katanya. "Tebakan berikutnya, dan kamu menjadi milikku." Gadis itu mundur selangkah, menunjuk ke arah makhluk itu, lalu tertawa dan berkata, "Nimi nimi not, namamu adalah Tom Tit-Tot." Ketika makhluk itu mendengar namanya, ia menjerit marah dan menghilang ke dalam kegelapan, tidak pernah kembali lagi. Dan gadis itu hidup bahagia selamanya.